Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Adista Feratantia. NIM saya 7211419182, Rombel Akuntansi B 2019. Di sini saya akan menjelaskan bab 6 Sistem Informasi Manajemen. Bab 6 Sistem Manajemen Basis Data. Hierarki data dibagi menjadi beberapa. Yang pertama field data, record, file, dan baris data. Yang pertama adalah field data, adalah unit data yang terkecil, mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer satu waktu. Yang kedua, record adalah satu koneksi file data yang saling berhubungan. Yang ketiga, file adalah koleksi record yang saling berhubungan seperti file dari seluruh record yang berisi file. Baris data adalah baris data merupakan kumpulan dari seluruh data berbaris komputer sebuah perusahaan. Flat file adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Normalisasi adalah suatu proses formal untuk menghapus file data yang berulang sambil tetap menjaga kemampuan basis data untuk menambah, mengubah, dan menghapus tanpa menyebabkan masalah. Struktur basis data. Sistem manajemen basis data adalah suatu aplikasi peranti lunak yang menyiapkan struktur basis data. Data itu sendiri berhubungan di antara data dalam basis data dan nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian file lainnya. Struktur dibagi menjadi tiga. Yang pertama, struktur basis data hierarkis. Yang kedua, struktur basis data jaringan. Yang ketiga, struktur basis data relasional. Yang pertama, struktur hierarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok. Alasan struktur hierarkis populer adalah karena struktur hierarkis manfaat sumber daya komputer secara efisien, khususnya saat record di dalam basis data. Yang kedua, struktur basis data jaringan. Struktur jaringan memecahkan berbagai masalah keharusan untuk menarik baik hingga kembali ke cabang yang menyatukan basis data. Yang ketiga, struktur basis data relasional. Database relasional merupakan jenis database manajemen sistem DBMS yang terbaru yang memberikan gambaran atau bagan skema yang menjelaskan tentang hubungan antara kabel bisa dilakukan dengan sebuah database. Model database ini digagas oleh seorang pakar database yang bernama E.F. Pope. Relasi fisik dan relasi implisit. Relasi fisik adalah dalam bentuk alamat-alamat penyimpanan relasi dalam struktur basis data. Sedangkan relasi implisit adalah dapat secara tidak langsung berasal dari data. Basis data jadwal. Kode adalah suatu file text di mana ia dapat membuat huruf digital dan simbol. File kode adalah kunci untuk kabel sehingga tidak diperkenalkan adanya nilai-nilai duplikat. Sedangkan konsep basis data, integrasi logis record yang melintas berbagai lokasi fisik. Yang ketiga, independensi data, kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi pemrosesan data. Membuat basis data ada tiga. Yang pertama, menentukan kebutuhan data. Yang kedua, menguraikan data. Yang ketiga, memasukkan data dalam basis data. Pendekatan proses oriented untuk mendefinisikan kebutuhan data. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan. Yang ketiga, menjabarkan kebutuhan informasi. Yang keempat, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan. Yang kelima, menentukan spesifik kebutuhan data.
Pendekatan pemodelan perusahaan ada kekuatan dan kelemahannya. Yang kekuatannya adalah bahwa mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang valid. Sedangkan kelemahannya adalah kesulitan dan menggantikan data dari masalah data dari bisnis ke data masalah lainnya. Kelemahan ini dapat diatasi dengan menentukan seluruh kebutuhan data perusahaan dan kemudian menyampaikannya data tersebut ke dalam basis data. Teknik-teknik pemodelan data ada dua, yaitu diagram relasi entitas dan diagram kelas, berhubung dengan data di dalam entitas dan hubungan antar entitas. Kalau yang diagram kelas, teknik ini di mana data digunakan dalam aplikasi dan tindakan-tindakan yang terkait dengan data dapat disajikan dengan secara grafik. Menggunakan basis data ada dua, yaitu laporan dan formulir dan query. Yang pertama adalah formulir. Formulir dibagi menjadi tiga, yaitu navigasi, akurasi, dan konsistensi. Sedangkan laporan sendiri adalah data teragregasi dari basis data di format dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Sedangkan query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menyampaikan record yang dipilih sistem manajemen basis di database-nya diberikan antar muka mudah untuk digunakan bagi para pengguna. Personel basis data, administrator basis data, spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan dan mengamankan basis data. Tugas-tugasnya adalah 1. Merencanakan basis data, 2. Mengimplementasikan basis data, 3. Operasi basis data, 4. Keamanan basis data. Sedangkan programmer basis data dan penggunaan akhir tersebut termasuk dalam personal basis data. Menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif, ada keuntungan dan ada kerugiannya. Keuntungannya adalah mengurangi independensi data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, keamanan yang lebih baik. Sedangkan kerugiannya adalah membeli peranti lunak yang mahal, mendapatkan konfirmasi peranti keras yang besar, dan memperkerjakan dan memelihara staf DBA. Sekian penjelasan bab 6 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.